belajar firman Tuhan ya. Saya diberi judul tentang mezbah ya. Jadi mezbah sebagai titik awal mendekat begitu ya. Kita buka ayatnya dulu di dalam Imamat 17 ayat 11. Jadi 8:30 saya harus selesai, jadi ya sak madione ya, jadi sesampainya. Saya akan bacakan bagi kita semua, Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Satu lagi di Ibrani 13 ayat 10. Kita mempunyai suatu mezbah, Ibrani 13 ayat 10, kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi kita mempunyai suatu mezbah. Jadi mezbah ini adalah topik utama di dalam bulan ini, begitu ya. Sebenarnya sudah saya singgung bulan lalu, tetapi saya akan perdalam pada sesi kali ini. Slide selanjutnya. Jadi kalau kita dengar kata mezbah begitu kan pasti seringkali kita mendengar ya. Jadi ada istilah mezbah doa, mezbah keluarga, mezbah pujian, mezbah penyembahan begitu ya. Nah, saya kemudian berpikir apakah mezbah ini ada hubungannya dengan doa, keluarga, pujian, dan penyembahan begitu. Karena kalau saya cari tahu artinya itu kayaknya nggak terkoneksi, kayaknya begitu ya. Ini yang membuat saya mencari tahu sebenarnya. Jadi harus ada pertanyaan yang saya berikan kepada diri saya sendiri. Dan saya mulai dari etimologinya atau makna katanya ya. Silahkan selanjutnya. Jadi kata mezbah itu saya sudah jelaskan bulan lalu dari kata misbiah, gitu ya. Dari dua kata, mi dan sabah. Mi itu artinya menunjukkan tempat, jadi place ya. Mi itu tempat, kemudian sabah itu artinya menyembelih untuk dimakan dan persembahan. Jadi kata mezbah itu sebenarnya arti dasarnya itu terkait dengan makanan dan persembahan. Jadi orang menyembelih hewan pada saat itu, saat ini juga ya. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks Jawa misalnya, orang menyembelih ayam begitu, itu kan dipakai untuk dua hal ya. Satu dimakan, kemudian dua untuk dipersembahkan. Jadi ya, kalau kita lihat tradisi bancaan kan mirip seperti itu. Sebenarnya ini pola global juga ya, sama. Kita lihat Matius 26 ayat 26. Jadi saya langsung loncat saja. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata apa? Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Nah, jadi makanlah, inilah tubuhku. Ini bukan perintah untuk melakukan kanibalisme begitu ya. Bukan makan daging manusia, bukan. Ini simbolisme begitu. Jadi tubuh Yesus yang dipersembahkan. Kan ya loh, di dalam Yesaya itu kita lihat bahwa Yesus itu seperti domba yang masuk dalam kondisi yang akan dijagal begitu atau akan disembelih begitu. Jadi dia dipersiapkan sebagai domba yang akan disembelih. Nah di PB kita dikonfirmasi bahwa domba ini tidak hanya dipersembahkan untuk menebus dosa manusia, tetapi untuk apa? Dimakan. Nah ini yang kita peringati setiap awal bulan di minggu pertama itu ya ini begitu ya. Ini mezbah ini sebenarnya terkait dengan kata mezbah. Jadi tubuh Yesus begitu ya. Jadi supaya tidak
terlalu lama, jadi saya langsung kaitkan dengan perjanjian baru. Poin ketiga, harus ada persembahan nyawa, darah, dan api. Jadi konteks kalau kita ngomong mezbah itu ya, harus ada persembahan nyawa atau darah dan api. Jadi mezbah itu nggak mungkin nggak ada api, nggak bisa. Jadi tadi sebagian untuk dimakan, sebagian untuk dipersembahkan. Nah, dipersembahkan ini dengan cara apa? Dibakar. Jadi konsep orang-orang Semitik, ya kita juga ya. Jadi Tuhan itu kan di atas begitu ya. Kita di bawah. Jadi kalau dia membakar korban, itu kan mengeluarkan asap. Jadi ada asap pasti ada api begitu ya. Nah, asapnya ini naik ke atas. Jadi orang Israel kuno itu punya prinsip begitu ya. Kalau asap itu sampai naik ke atas, berarti Tuhan apa? Menerima persembahan itu. Jadi asap ini penting karena nanti ada dua mezbah di dalam kemah suci maupun bait suci. Jadi ada dua mezbah. Satu mezbah bakaran, satu mezbah ukupan. Jadi dua mezbah begitu ya. Kita lihat di dalam, wah ini ayatnya banyak ya, Matius 23:19. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca bersama ya. Matius 23:19. 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Nah, beda toh. Jadi Tuhan Yesus sendiri memisahkan antara persembahan dan apa? Mezbah. Lebih penting mana bagi kita, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Yesus sampai tanya begitu. Karena buat orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka itu kalau sudah mempersembahkan sesuatu, itu dianggap sudah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, mereka tidak sadar yang dimaksud mezbah itu adalah Yesus sendiri. Jadi buat mereka nggak tahu bahwa mezbah itu di depan mereka. Itu kayaknya kayak satir begitu ya, atau sindiran Tuhan terhadap orang-orang Yahudi. Lebih penting mana, persembahanmu atau mezbah? Jadi kita harus ngerti dulu ini mezbah itu apa. Jadi mezbah itu bukan persembahan saja, Bapak Ibu Saudara. Persembahan itu salah satu bagian dari mezbah, tetapi mezbah itu sendiri bukan persembahan. Jadi elemen utama dari mezbah itu tetap satu ya, darah atau nyawa gitu, nomor satu. Yang kedua api, begitu ya. Kemudian yang ketiga tadi persembahan. Jadi nyawa ini dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara dibakar. Maksudnya seperti itu. Kita buka Roma 12 ayat 1. Ini saya selalu ulang-ulang. Kalau di dalam perjanjian lama itu yang jadi korban persembahan di bait suci pada Tuhan itu adalah domba, hewan. Tetapi di dalam Roma 12 ayat 1, itu yang jadi persembahan bukan domba atau hewan lagi. Siapa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya siapa? Kamu itu siapa? Orang-orang percaya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini yang seharusnya jadi konsep utama dari mezbah yang harus kita bangun, itu ini sebenarnya. Di era perjanjian baru begitu ya. Jadi mezbahnya itu ini. Jadi kita itu persembahannya, kemudian mezbahnya itu ya Yesus sendiri gitu ya. Nanti saya jelaskan bahwa mezbah ini digenapi melalui Yesus Kristus. Jadi kita mempersembahkan diri kepada mezbah, dipersembahkan di mezbah. Nah, ini yang harus jadi konsep utama ya. Jadi kata tadi loh, mezbah doa, mezbah keluarga, whatever, apapun lah.
yang memakai kata misbah yang kita adopsi hari ini sebagai satu tindakan memberi sebenarnya. Saya nangkep maksudnya, tetapi agak kurang baik kalau kita tidak mengerti maknanya ya. Jadi saya kira maksudnya adalah mempersembahkan doa kita, persembahan kita, pujian kita, maksudnya seperti itu, saya tahu ini. Kemudian kita buka di dalam Wahyu 6 ayat 9 di belakang. Kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara. Wahyu 6 ayat 9. 3, 2, 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Oleh kesaksian kita nyanyi tadi. Tetapi konsekuensinya adalah apa? Dibunuh. Saya sudah bilang ya bahwa mezbah itu terkait dengan apa tadi? Nyawa. Jadi ketika Roma 12 ayat 1 persembahkanlah tubuhmu, itu literal Tuhan bilang nyawamu kayak no Tuhan. Nyawa. Jadi kalau ditanya gitu, apa yang paling berharga dari diri kita itu adalah apa? Nyawa. Jadi banyak orang mikir aset saya, duit saya, itu hilang dalam sekejap bisa. Bahkan banyak orang berusaha mempertahankan nyawanya dengan harta mereka. Apalagi di belakang ya. Tadi pagi saya baca berita, pemimpin Iran itu katanya sudah ditembak mati gitu ya. Sudah mati gitu. Tapi ada yang bilang belum gitu. Nah, kita sebenarnya sedang di luar itu sedang perang besar, Bapak Saudara. Enggak tahu ya, nanti mungkin itu akan mempengaruhi ekonomi global, harusnya iya sih, perang gitu. Ada nyawa-nyawa yang mati di luar sana. Di antara Israel dan Iran begitu ya. Nah, hari ini kita juga diberi tantangan yang sama sebenarnya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, itu literal Tuhan bilang apa? Kasih nyawamu. Kalau Tuhan sudah memberi nyawanya, maka kita juga harus memberi nyawa kita. Jadi setara begitu loh. Jadi kalau kita bilang kita ingin serupa dengan Kristus, ya sampai di situ, Bapak Saudara. Sampai di situ. Jadi bukan hanya melayani di gereja, tidak. Tuntutan Tuhan itu apa? Nyawa. Jadi nyawa ganti nyawa. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan nyawa bagi kita, maka kita juga itu otomatis ya. Jadi bukan lagi pilihan kamu mau atau tidak begitu ya. Memberikan nyawa bagi orang lain. Saya dulu juga nolak-nolak itu melayani Tuhan itu. Harus ketemu dengan berbagai halangan begitu ya, yang itu mengancam nyawa begitu. Tapi lama-kelamaan ya sudahlah, memang ini yang harus saya berikan begitu. Soal nyawa begitu. Jadi kalau membangun mezbah keluarga, di sana adanya apa? Nyawa yang dipersembahkan kepada siapa? Tuhan. Tuhan ini nyawa saya yang hidup. Jadi persembahannya bukan persembahan yang mati lagi. Seperti apa? Di perjanjian lama. Betul tidak? Di perjanjian lama itu dombanya disembelih dulu, kemudian dipersembahkan. Di perjanjian baru standarnya adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Bapak Saudara. Itu kan ultimate harta kita, itu kan sebenarnya apa? Nyawa kita. Betul atau tidak, Bapak Saudara? Setuju? Mau tidak dikasih ke Tuhan? Mau tidak memberi yang terbaik? Nah itu ya, ini konsep, saya beritahu, konsep memberi yang terbaik itu ternyata sampai situ. Jadi kalau sampai kita mau memberikan nyawa kita, ya apapun akan kita kerjakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tanpa paksaan.
Kemudian Wahyu 8 ayat 5. Kita baca bersama. Wahyu 8 ayat 5, 3, 2, 1. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan apa? Api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bumi guru, sertai halilintar, dan gempa bumi. Oh, saya baru ngeh begitu ya. Jadi mezbah tadi saya selalu saya ingatkan begitu ya, ini terkait dengan api, jadi tidak mungkin mezbah tanpa api itu tidak mungkin. Oh, lah kok ternyata di kitab Wahyu itu terkait dengan apa? Hukuman. Jadi ketika mezbah pedupaan itu tadi ya dinyalakan. Jadi mezbah pedupaan itu dinyalakan dari mezbah korban bakaran. Nanti saya bahas itu. Maka itu di hari pendamaian. Nah, ini beda di sini. Ini hari penghukuman, ini bukan hari pendamaian. Jadi di bait suci itu kalau hari pendamaian, api yang menyala di mezbah pedupaan yang berada di ruang kudus itu apinya dari mezbah korban bakaran yang berada di pelataran, dibawa ke sana. Itu yang ditulis di Wahyu 8 ayat 5. Ternyata di Wahyu ini api, jadi mezbah itu juga terkait dengan apa? Penghukuman. Jadi nyawa Tuhan itu menyelamatkan kita, tetapi satu kelak itu juga akan apa? Menghukum. Ya benar toh, Yesus datang kali yang pertama untuk apa? Menyelamatkan. Kemudian nanti dia datang yang kedua kali untuk apa? Menghakimi. Jadi itu dua hal yang beda. Satu dia pertama kali, jadi 2000 sekian tahun yang lalu dia datang untuk menyelamatkan. Setiap orang yang mau beriman, jadi kata percaya itu saya selalu terjemahkan beriman. Jadi dia harus mendengar dulu firman atau sabda Tuhan, kemudian baru menerima kebenaran. Tetapi yang kedua kali dia akan datang membawa apa? Penghakiman. Sudah tidak ada kesempatan, Bapak Saudara. Jadi ketika api itu terlempar ke bumi, sudah tidak ada kesempatan. Kemudian Wahyu 14 ayat 18. Ini malah banyak dari Wahyu ya. Wahyu 14 ayat 18. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah, ia berkuasa atas api. Jadi ada malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya apa? Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Nah, ini masa panen raya, Bapak Ibu Saudara. Kalau di Yohanes 15 kan ranting yang tidak berbuah itu kan juga dipotong. Tapi sebelum masa berbuah. Nah, ini yang ranting yang berbuah itu dipotong ketika sudah mengeluarkan apa? Buah. Tuhan bilang berbuahlah banyak. Jadi ini kita belum dipotong ini. Kita masih dalam masa apa? Berbuah. Maka berbuahlah sebanyak-banyaknya ya, karena itu perintahnya. Nah, saya pernah bahas buah yang dimaksud adalah jiwa-jiwa. Karena tadi yang tertulis dalam Wahyu 6 ayat 9. Jadi yang berada di mezbah adalah mereka jiwa-jiwa yang dibunuh karena hidup di dalam firman. Wah, ini terkait semua ini. Jadi kita ini nanti literal begitu ya, dipersembahkan sebagai persembahan di mezbah. Mezbah apa? Mezbah bait kudus. Nah, dulu awal tahun kan sudah dibahas ya, bahwa kemah suci atau bait suci yang ada di bumi di Alkitab itu adalah gambaran dari apa yang di surga, Bapak Ibu Saudara. Jadi literal nanti ke sana kita akan dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan. Karena tidak mungkin dibunuh, tidak mungkin disembelih. Tidak begitu ya. Kemudian terakhir Wahyu 16 ayat 78. Dan aku mendengar mezbah. Nah, ini sosok ya ternyata ya. Ini sesosok ini, jadi bukan benda saja nih. Karena dia berkata begitu ya. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan, yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan apa? Api. Jadi kalau ngomongin api nanti saya bahas sebenarnya. Tapi saya ingin kita melihat bahwa unsur pada mezbah sejak awal ya, itu dipakai Tuhan sampai kepada akhir zaman, sampai masa penghakiman. Api itu tetap menyala. Ada tuh di Samuel ayatnya itu. Jangan biarkan api itu padam. Ada itu ayatnya. Si api itu memang tetap menyala sampai kepada akhir zaman. Jadi api mezbah ini ya. Yang di bumi mati memang, tetapi yang di surga tetap nyala, tetap menyala, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, jadi jelas ya, kata sabah atau mezbah itu terkait dengan nyawa. Jadi konsep dasarnya itu bahkan sudah muncul sebelum kata mezbah itu disebut begitu ya. Jadi kalau kita lihat kasusnya Habel yang mempersembahkan korban darah itu pada Kejadian 3 ayat 4. Saya bahas aja, enggak usah dibaca. Ini alasan ya, alasan kenapa Tuhan menerima persembahannya siapa? Habel atau Kain yang diterima Tuhan? Habel. Dan yang ditolak siapa? Kain. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena Habel memberikan apa? Nyawa. Jadi Habel itu tahu keinginan Tuhan begitu. Tuhan itu menghendaki umatnya itu memberikan yang terbaik. Nah, kita hanya tahu bahwa oh itu persembahan yang terbaik. Terbaik apa? Dari mana itu dikatakan terbaik? Masa iya Kainnya tidak terbaik? Terus ada yang alasan karena Kain mempersembahkan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan, sedangkan Habel domba lebih mahal. Ya belum tentu ya. Harga daging lebih mahal daripada harga apa yang lebih mahal dari daging tumbuhan begitu. Cabai betul. Saya baru beli minggu lalu itu harganya 100-an lebih. Gila ini ya karena saya kaum mending begitu ya. Mending beli daging begitu. Jadi bukan masalah satunya produk pertanian, satunya produk apa? Tuhan. Begitu loh. Karena yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia itu apa? Dosa. Itu yang terbaik itu Bapak Saudara. Kalau yang diterima persembahannya Kain, mereka berdua tidak sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan marah sama Kain. Kenapa? Kamu sudah begitu malah semakin menjadi. Itu terbukti loh. Jadi ketika persembahannya Kain ditolak, yang dilakukan Kain apa? Membunuh. Itu murder paling pertama ya. Pembunuh pertama kali di Alkitab itu adalah siapa? Kain. Jadi dia dosa segala bapak segala pembunuh itu ya Kain itu. Tuhan membuktikan Kain itu jahat sebenarnya. Jadi kalau hatinya baik seperti Habel, dia memberikan yang terbaik. Apakah Kain tidak punya ternak? Saya kira punya, nggak mungkin tidak. Kayaknya dia itu abangnya. Ya toh? Adiknya Habel. Sama itu. Tapi yang diberikan adalah bukannya, artinya Kain itu tidak mau melakukan pendamaian dengan Bapa, dengan Tuhan. Ya ditolak.
Itu seperti di Matius 7 ya. Banyak orang berseru dalam namaku, mengusir setan dalam namaku, bernubuat dalam namaku, tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah kau daripada aku tidak kenal kamu. Kamu siapa? Jadi bisa saja saya pakai contoh saya sendiri. Saya ditolak Tuhan itu bisa saja. Sehari ini memberitakan nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus. Tapi bisa saja nanti ketika dia datang kembali, saya ditolak, itu bisa saja. Saya tidak menutup kemungkinan itu. Karena saya tidak memberikan apa? Persembahan yang terbaik, yaitu tubuh saya. Bagaimana semasa hidup? Tubuh saya ini untuk apa? Untuk menyakiti sesama kah? Untuk menipu sesama kah? Untuk menyembah kepada Tuhan yang lain kah? Untuk melawan orang tua kah? Kan begitu. Jadi kita harus ngerti tubuh kita itu adalah aset, Bapak Ibu Saudara. Itu literal ya. Secara profesional dan secara spiritual begitu. Tubuh kita itu aset, Bapak Ibu Saudara. Kita kerja itu ya harus menjaga tubuh kita supaya apa? Baik, sehat begitu toh. Betul ya? Kalau Bapak Ibu Saudara tidak sehat kan tidak bisa bekerja. Tapi jangan abaikan juga kesehatan rohani. Kalau tubuh kita rusak secara rohani, ya satu-satunya yang bisa merusak tubuh rohani kita kan dosa, Bapak Ibu. Maka ya siap-siap saja satu kelak kita ditolak siapa? Tuhan. Karena tubuh rohani kita rusak. Tuhan selalu bilang begitu ya, mulutmu itu bisa menyembah Tuhan, memuji aku. Tapi hatimu itu juga bisa menjauh daripadaku di saat yang sama. Jadi kita juga harus menangkap ya, bahwa tubuh kita itu kelak nanti ya, akan dipersembahkan di mezbah. Literal mezbah yang ada di rumah Tuhan atau di bait suci surga. Nah ini pentingnya membahas tabernakel ini. Kita harus melihat bahwa jangan lupakan tabernakel aslinya dari surga. Nanti kita pulang ke sana. Kalau Tuhan bilang di Roma 12 ayat, persembahkanlah tubuhmu, yaitu karena kita nanti dipersembahkan sebagai apa? Persembahan. Yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang justru apa? Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Jadi level ultimate ibadah kita adalah mempersembahkan diri kita. Tidak ada ibadah lain yang lebih baik daripada ibadah seperti itu. Ini malah kayak dakwah ya saya. Istilah ibadah itu kan ya saya pinjam sebentar. Artinya abudah begitu ya. Abudah itu artinya sujud, merendahkan diri. Kemudian Nuh membangun mezbah yang pertama dan disebut eksplisit. Jadi pertama kali mezbah muncul itu kata mezbah ya di dalam Kejadian 8 ayat 20. Setelah apa? Setelah penghakiman global. Jadi setelah Tuhan menenggelamkan seluruh bumi. Nah, kemarin itu baru saja ditemukan ini ya. Fosil hewan laut keong begitu ya di gunung Salak. Di gunung. Artinya apa? Artinya tempat itu pernah tenggelam oleh apa? Air. Jadi data memang menunjukkan bahwa di gunung-gunung yang tinggi itu terdapat apa? Fosil-fosil hewan laut, hewan purba. Ini mengkonfirmasi bahwa itu beneran terjadi, Bapak Ibu. Banjir Nuh itu yang menenggelamkan daratan itu beneran pernah terjadi. Itu maksud saya. Ini bentuk penghukuman Tuhan akan dosa manusia. Setelah itu Nuh menanggapi dengan cara apa? Membangun mezbah, mengadakan pendamaian. Jadi memelihara pendamaian dengan Tuhan dengan cara apa? Mendirikan mezbah.
Ini sama seperti yang dilakukan oleh Elia ketika menghadapi 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Waktu itu kan Isabel meruntuhkan mezbah orang Israel. Tapi hari itu Elia membangun kembali, mempersembahkan korban. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela Elia. Jadi 950 orang itu kalah gitu, dan berakhir sadis gitu. Saya baca kisah Elia itu geleng-geleng gitu. Kok bisa ini? Mengerikan sekali. Kemudian poin ketiga, darah dan perjanjian untuk menyelesaikan dosa. Kita buka Keluaran 24. Keluaran 24 ayat 4 sampai 8. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah apa? Mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih apa? Lembu jantan. Ini untuk pendamaian ya. Jadi lembu itu untuk pendamaian setahun sekali. Sedangkan domba itu untuk korban harian. Sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnyalah ke dalam apa? Pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakanlah dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan kami dengarkannya. Ini perjanjiannya. Jadi Israel berjanji bahwa segala sabda Tuhan ini yang tertulis dalam kitab perjanjian itu, 10 hukum Tuhan itu dilakukan. Ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata apa? Inilah adalah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman itu. Nah, ini kemudian dikutip di Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan apa? Dosa. Kemudian Tuhan memperjelas bahwa pengampunan dosa itu hanya terjadi apa? Melalui perjanjian. Perjanjian lama di Sinai, 10 hukum Tuhan. Perjanjian baru di salib, di atas kayu salib, 10 hukum Tuhan juga. Sama. Jadi intinya adalah kita mengucapkan di ayat yang ke-7 ini, segala firman Tuhan ini akan kami lakukan dan kami apa? Dengarkan. Aneh ya, ini enggak didengarkan dulu baru dilakukan, tapi dilakukan dulu dan kemudian didengarkan. Artinya dia harus berusaha belajar mendengar. Kalau sudah melakukan itu jangan puas, dia harus mendengar lagi. Kalau sudah berhasil melakukan bagian ini di dalam Tuhan, harus mendengar lagi. Kalau sema atau mendengar itu kan artinya mendengar dan melakukan. Jadi nggak boleh orang Israel itu mendengar saja, itu tidak mungkin harusnya. Tetapi yang terjadi itu, mereka mendengar Torah betul, tapi apakah melakukan Torah? Tidak. Itu terjadi ketika mereka masuk pertama kali tanah perjanjian, mereka sudah menolak Torah. Bahkan ketika Torah itu diberikan di atas gunung Sinai, Tuhan bilang jangan ada ilah lain di hadapanku. Di bawah mereka buat apa? Patung lembu. Jadi kita itu bisa begitu, Bapak Saudara, mendengar firman Tuhan dan menolak firman Tuhan di saat yang sama. Manusia itu bisa begitu. Jadi kita sudah mendengar nih firman Tuhan yang diomongkan. Kita menolak langsung itu bisa, sangat mungkin. Gak mungkin. Mas Saib salah ngomong gitu. Kita sudah mendengar,
tapi kita menolak. Jadi orang yang mendengar itu belum tentu apa? Menerima. Kalau belum menerima, mana mungkin dia melakukan. Apalagi yang mendengar langsung menolak. Maka ya seperti tadi ya di dalam Matius 7, kita menolak Tuhan, ya siap-siap saja ditolak oleh Tuhan. Kemudian bandingkan, ini Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, ini tentang perjanjian baru ya. Bahwa Torah itu dituliskan di dalam batinmu. Itu di Yeremia. Kemudian 1 Raja-Raja 19 ayat 10, kita buka ya. Kita nanti berhenti sampai di sini saja. Kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara, 1 Raja-Raja 19 ayat 10, 3, 2, 1. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencari. Ini kisah tentang Elia yang saya tadi singgung begitu ya. Jadi Elia versus everyone, everybody begitu. Ini banyak sekali. Semua orang Israel itu sebelum melihat api turun dari langit. Nah ini kan nanti kita lihat ya, api itu menyambar mezbahnya Elia, kemudian membakar korbannya, dan kemudian menghabiskan air yang berada di sekitar mezbah itu. Itu baru membuat orang Israel percaya bahwa Elia diutus Tuhan. Sebelum itu kemana Israel? Ikut Ahab. Mereka itu menyembah kepada Aserah dan Baal, meruntuhkan mezbahnya Yehuwah dan mendirikan mezbah Baal. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya di 1 Raja-Raja, kisahnya begitu. Artinya apa? Mereka menyembah kepada Tuhan yang lain dan meninggalkan Tuhan Israel. Kemudian Tuhan utus Elia untuk menghakimi Israel. Jadi begitu Obaja ketemu Elia, dia takut. Ini Elia mau ngapain ini? Datang gitu. Kisahnya begitu. Dan dibuktikan. Jadi ketika Elia membangun mezbah itu kembali, Elia yang menang. Satu orang, Bapak Saudara. Jadi saya pikir ya memang tidak banyak ya orang yang mau membangun mezbah secara benar. Tidak banyak. Tuhan selalu bilang sedikit gitu. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Coba bayangkan. Jadi, saya sendiri nggak bangga gitu kalau Kristen semakin banyak ayatnya, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Di perjanjian lama Tuhan hanya menyelamatkan sisa-sisa orang Israel. Banyak banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kemudian tuaian itu banyak, tetapi pekerja itu apa? Sedikit. Siapa yang mau bekerja bagi Tuhan? Siapa yang mau memberikan nyawanya bagi Tuhan? Tuhan sendiri bilang apa? Sedikit. Saya tidak tahu ya, sedikitnya Tuhan itu seberapa. Ya itu refleksi bagi diri kita masing-masing gitu. Sejauh ini saya mengikuti Tuhan itu, apakah sudah sampai saya di tahap mempersembahkan diri saya, nyawa saya? Ini bukan kiasannya, ini literal nyawa gitu. Karena tadi di Wahyu 3 tadi ya, itu nyawa orang-orang yang terbunuh karena memberitakan firman. Dan di poin terakhir, di mezbah ini terjadi substitusi. Kematian digantikan dengan kehidupan. Substitusi itu pergantian. Di mana melalui mezbah yang mati itu digantikan dengan yang hidup. Yang tidak diberkati menjadi diberkati. Yang sakit disembuhkan.
Jadi kalau ada mezbah itu harus ada pergantian. Akan ada pergantian, bukan harus ada pergantian. Akan ada pergantian, substitusi gitu, diganti. Kita buka ya, Imamat 1 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Jadi konsepnya, saya orang berdosa, kemudian ini ada korban domba begitu ya, kemudian di mezbah bakaran gitu. Saya menumpangkan tangan saya ke atas kepala domba. Jadi dosa saya ini ditransfer, dipindahkan kepada domba. Itu yang terjadi di perjanjian lama. Begitu terus kalau dosa, begitu terus. Lah hari ini kalau kita dosa, kita tidak mungkin melakukan hal itu, Bapak Saudara. Miskin. Setiap dosa ada domba coba yang persembahkan. Hari ini kita hanya bisa menyerahkan atau mengakui itu di hadapan siapa? Anak domba. Diserahkan. Artinya dosamu diakui kepada anak domba untuk diganti. Yang terkutuk menjadi yang diberkati. Silakan buktikan ya, kalau Anda masih melakukan dosa, menyimpan dosa. Istilah yang tepat itu kayak menyimpan dosa atau menahan dosa untuk tidak diakui di hadapan Tuhan. Saya kasih jaminan, garansi 100% gitu ya. Itu akan mendatangkan kutuk bagi diri kita sendiri. Tetapi ketika itu diselesaikan di hadapan Tuhan, di hadapan sang anak domba, disubstitusi, Tuhan ini loh aku berdosa, dosaku ini loh, saya mau darah salib ini mengampuni saya. Itu disubstitusi, ditukar Tuhan, Bapak Ibu. Konsepnya begitu. Jadi konsepnya itu nggak hilang dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai hari ini itu sama, substitusi. Ora penak dosamu dijoli berkat. Tapi juga jangan berpikir, oh itu enak, bukan. Kamu juga harus seperti kemarin ya, Kohen, menyelamatkan orang lain, memberikan nyawa bagi orang lain, membawa mereka kepada Tuhan. Jadi muter di situ, Bapak Ibu Saudara. Kemudian Keluaran 29 ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau, nah ini ya, tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah ekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Kemudian satu lagi di Keluaran 30. Depannya ya. 30 ayat 20 dan 21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan apa? Mati. Demikianlah juga apabila mereka datang ke mezbah. Itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka supaya mereka jangan apa? Mati. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Jadi kalau kita menghadap Tuhan dengan keadaan yang tidak bersih, maka bukan berkat yang kita peroleh, tetapi apa? Kematian. Jadi jangan pikir kita datang kepada Tuhan itu otomatis kita diberkati. Belum. Ada tahapnya dulu apa? Menghadapi apa? Mezbah. Di mezbah kita melakukan apa? Pendamaian. Baru kita bisa menghadap Tuhan. Artinya kan memang ditulis seperti itu ya. Coba selanjutnya. Nah nanti sesi 2. Selanjutnya.
Nah ini ya, doa atau ibadah atau mezbah itu hanya sah jika berasal dari korban darah. Mezbah bakaran, berdoa dengan keadaan sebagai orang benar. Kita buka ya, Yakobus 5:16. Kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku apa? Dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin dengan iman didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan bilang sebelum berdoa itu kita harus menyelesaikan dulu, mengaku dosa dulu. Kemudian di Markus 11:25. Kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara. 3, 2, 1. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi kalau kita mau memohon ampun di hadapan Tuhan, Tuhan bilang apa? Ampuni dulu kesalahan orang. Saya sudah ingatkan berkali-kali ya, dosa sekecil apapun itu menjadi masalah besar di hadapan Tuhan. Selalu, Bapak Ibu. Prinsipnya itu begitu. Itu kan mungkin adanya, jangan-jangan doamu salah. Kenapa doamu tidak dijawab? Jangan-jangan doamu salah. Salahnya apa? Ya ini, kita datang pada Tuhan berdoa, tapi mengabaikan apa? Orang lain. Jadi begitu, ini prioritas, orang lain itu menjadi prioritas. Karena kita mengasihi Tuhan yang nyata itu, yang nyata ya, yang konkret, artinya yang bisa dilihat mata, yang bisa dipegang oleh tangan kita adalah siapa? Sesama kita. Kan begitu toh bunyi kasih, hukum kasih. Kasihlah Tuhanmu seperti mengasihi sesama manusia, dan kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu Torah, Bapak Saudara. Itu ringkasan Torah itu ya itu. Kemudian Matius 5 ayat 23 sampai 26. Kita baca bersama. Matius 5 ayat 23 sampai 26. 3, 2, 1. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembalilah untuk mempersembahkan. Nah, mau Bapak Ibu kasih berapa duit di gereja ini? Kasih sesuatu yang baik di gereja ini. Tapi kalau ada masalah, ya, ada problem dengan saudara kita. Tuhan bilang apa? Saudara ya. Artinya dalam ruang lingkup keluarga. Baik keluarga internal ya, keluarga kandung begitu. Atau keluarga satu iman begitu. Konteksnya begitu. Artinya ini menjadi prioritas. Jadi kalau memberi bagi Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kalau masih ada masalah dengan orang lain, Tuhan bilang apa? Tinggalkan persembahanmu dulu, taruh di depan mezbah itu. Pergi, kamu sana pergi. Baikan dulu sama saudaramu, baru kamu memberi apa? Persembahan. Ini yang tadi dimaksud bahwa mezbah itu lebih penting daripada apa? Persembahan. Mezbah itu jangan dikotori. Jadi persembahan yang kita beri, tapi dengan tidak mengampuni sesama kita itu kotor, Bapak Saudara. Itu cemar, nggak boleh persembahkan di atas mezbah, itu nggak boleh. Jangan berharap kemudian Tuhan memberkati kita, tidak mungkin. Jadi memberi itu belum tentu diberkati jika syarat ini belum terpenuhi. Begitu ya,
Bapak Saudara. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Pas ya, 8:31.